Kami mengucapkan selamat bertemu kembali, selamat minggu bekerja untuk daerah Indonesia dan New Jersey dan sekitarnya, dan selamat tutu Sabat ya untuk yang California dan sekitarnya. Senang sekali lagi kita bisa bertemu setelah kita mengikuti atau mengadakan perbaktian sepanjang hari Sabat, dan kita sudah merasakan berkat-berkat hari Sabat, sehingga saat ini kita sudah akan memasuki lagi hari pekerjaan kita, dan kita akan mulai lagi dengan pelajaran sekolah Sabat untuk sepanjang minggu ini. Baiklah, kita akan segera mulaikan acara kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang kita akan ikuti dengan doa. Kami persilahkan. Are the things inside your heart you think no one understands? When you smile and face them on your own, when you're all alone and there's no one else around, does your smile disappear when you're alone? My Father knows just what we're going through. My Father knows He's reaching out to you, and there's no need to run from Him. He loves you so. Come to Him, my Father knows. There's no need to run away. You cannot hide from Him, 'cause He sees all the hurts you have inside. When no one seems to care or even understand, He's always there. In Him you can confide. My Father knows just what we're going through. My Father knows He's reaching out to you, and there's no need to run from Him. He loves you so. Come to Him, my Father knows. Our Father knows just what we're going through. Our Father knows He's reaching out for you and me, and there's no need to run from Him. He loves you so. Come to Him, my Father knows. Come to Him, our Father knows. Come to Him. Our Father knows. Terima kasih untuk Loud Voice yang sudah membawakan lagu spesial mereka dari Malaysia. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk memutarkan lagu yang sudah dibawakan. Kita akan buka dengan doa, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau memimpin kami, dan kami telah merasakan Tuhan berkat hari Sabat
yang kami sudah lewati. Engkau telah memberikan kami penyegaran kembali dengan kerohanian kami, mengingatkan kami bahwa Engkaulah pencipta kami. Saat ini Tuhan, kami akan siap lagi mendengarkan firman-Mu melalui diskusi pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami pelajari, Pendeta Muda Tulus Nainggolan yang akan memimpin akan acara ini, Engkau urapi dia dengan Roh Suci dari surga, sehingga dia dapat membawakan dengan baik dan namamu dipuji dan dibesarkan. Begitu juga kami Tuhan yang berada di Zoom maupun di live streaming yang akan mendengarkan, biarlah kami dapat diurapi dengan Roh Suci dari surga sehingga juga kami dapat mengerti dan kami dapat berdiskusi dengan baik, semua untuk kepujian dan kebesaran namamu saja. Terima kasih Tuhan dimanapun kami berada. Saat ini kami dapat selalu memperoleh kasih yang hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih dan mendengar doa kami. Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan atas Juru Selamat kami. Amin. Kita serahkan kepada Pendeta Muda Tulus Nainggolan untuk pekabaran. Selamat malam semuanya. Pada saat ini kita kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada lagu spesial yang begitu baik, supaya mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita dan melindungi kita. Dan pada saat ini kita akan kembali mempelajari beberapa pelajaran sekolah sahabat kita yang judulnya Kitab Ulangan dalam tulisan kemudian. Dan ayat intinya terdapat dalam Ulangan 4 ayat 29. Dalam baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia. Ya, langsung aja. Oke. Pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Kitab Ulangan dalam tulisan-tulisan kemudian, yang ayat intinya dalam Ulangan 4 ayat 29 yang berkata, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Menarik dengan ayat inti ini, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Kenapa? Ada apa? Ada apa yang kita akan bahas dalam minggu ini? Kitab Ulangan dengan tulisan-tulisan kemudian. Apa maksudnya? Dan di sana kamu akan mencari Tuhan Allahmu. Kita akan melihat beberapa sejarah di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Pertama, sejarah yang kita lihat adalah nanti kita akan pelajari dalam seminggu ini adalah salah satunya adalah sejarah reformasi Raja Yosia. 2 Raja-Raja 22 ayat 8, berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah ketemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Reformasi Raja Yosia, kita tahu cerita reformasi Raja Yosia di dalam kerajaan pada saat itu. Mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka membangun
Baal, penyembahan terhadap Baal. Namun pada saat Raja Yosia mereformasi, memperbaiki rumah Tuhan, mereka menemukan kitab Taurat. Berbagai komentar Alkitab katakan bahwa kitab Taurat yang ditemukan itu oleh Raja Yosia adalah kitab ulangan. Kitab Taurat itu adalah kitab ulangan. Makanya pada saat itu ketemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Apa yang terjadi setelah mereka membaca kitab ulangan? Yang terjadi adalah mereka membaca kitab ulangan 28-29. Banyak pandangan mengatakan mereka baca 28-29 berkat dan kutuk. Kutuk yang begitu berat mereka ketakutan sehingga mereka bertanya mencari Tuhan supaya kutuk itu tidak terjadi kepada bangsa Israel pada saat itu. Pada saat Raja Yosia mendapatkan, pada saat itu mereka reformasi, semua penyembahan tempat Baal dihancurkan pada zaman Raja Yosia. Dia adalah raja yang dekat dengan Tuhan. Reformasi kerohanian yang dibawa oleh Raja Yosia. Nah, menarik. Apakah hanya Raja Yosia? Tidak. Ada lagi pemimpin yang lain. Reformasi Nehemia. Sementara mereka berdiri tempat dibacakan bagian pada kitab Taurat Tuhan. Allah mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Kalau kita lihat, kita sudah pernah pelajari kitab Nehemia. Yang dibaca oleh Nehemia pada saat itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yang mana? Kitab ulangan lagi. Dan pada saat mereka membaca tentang berkat dan kutuk, bangsa Yehuda pada saat itu bertobat kembali. Dan apa yang mereka lakukan? 1/4 hari selama 1/4 hari. Setelah 1/4 hari itu, mereka itu 1/4 membaca firman Tuhan, 1/4 hari, 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Mereka mengetahui bahwa akibat penolakan yang dilakukan itu mereka harus dibuang. Sehingga pada saat mereka membacakan kembali Taurat Musa, kitab ulangan dibacakan kembali. Apa yang terjadi? Pertobatan kembali. Sangat bagus kita mempelajari ini 1 minggu ini. Akan kita dapati bagaimana mereka membaca kitab ulangan itu. Reformasi yang dibuat oleh Mika. Hai manusia yang telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kita lihat reformasi yang dibuat oleh Nabi Mika. Hal yang sama. Pertobatan lagi dituntut. Dan banyak pertobatan yang terjadi pada saat kitab ulangan ini dibaca ulang oleh bangsa Israel. Nah, sangat menarik. Dari setelah kita lihat reformasi para pemimpin, ada satu yang berdoa, yaitu Daniel. Kenapa dia berdoa? Dia meratapi. Apa yang dia ratapi? Dia ratapi Yerusalem. Pada saat dia membaca kitab ulangan. Dia baca ulangan 28. Dia mengatakan tentang berkat dan kutuk. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah dan berdoa. Bermohon sambil berpuasa mengenakan kain kabung serta abu. Daniel meratapi Yerusalem. Kenapa? Kehancuran dan kebinasaan yang dialami Yerusalem. Berkat dan kutuk yang Tuhan sudah janjikan. Kalau kita menerima dan melakukan perintah Tuhan, kita akan menerima berkat dan kutuk kalau kita menolak. Jika engkau mencari Tuhan. Kita kembali ke ayat inti tadi katakan. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosia, Nehemia, Mika adalah pada saat mereka membaca kitab ulangan. Mereka melihat lagi ada sebuah janji, katakan jika engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ulangan 4 ayat 9.
Jika engkau, hai orang-orang Israel rohani pada saat ini, jika engkau mencari aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kau akan menemukan aku. Tuhan tidak pernah, bisnis Tuhan bukanlah membinasakan manusia. Bisnis Tuhan adalah keselamatan setiap manusia. Sebagaimana reformasi Raja Yosia, reformasi yang diberikan oleh Nehemia, reformasi yang dilakukan oleh Mika, reformasi di dalam kehidupan kita harus terjadi. Kenapa? Seperti kita pelajari dari awal, bahwa di dalam kehidupan kita, kita perlu reformasi untuk menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita perlu reformasi di dalam kehidupan kita, kerohanian kita, supaya kita mencari Tuhan. Kalau kita masih memiliki kehidupan sama dengan orang Farisi, kita belum layak. Kita harus lebih dari mereka. Apa yang membuat kita lebih? Kita mencari Tuhan, bukan mencari penghormatan dari manusia. Kita mencari berkat dari Tuhan, bukan mencari berkat dari manusia. Kita bukan mencari kemuliaan manusia. Kita hanya mencari kemuliaan dari Tuhan. Kedua-duanya bertolak belakangan. Karena pada saat kita mencari berkat dari Tuhan, kita akan selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita mencari keberkat dari manusia, kita akan berusaha menjilat apa yang dia katakan. Kalau kita mencari keselamatan dari Tuhan, kita akan melakukan semua hukum-hukumnya. Tapi kalau kita mencari keselamatan di manusia, kita akan selalu melanggar hukum-hukum Tuhan. Makanya ayat ini katakan, Ulangan 4:9, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Apa yang dilakukan Yosia? Dia singkirkan penyembahan Baal di zaman Raja Yosia. Pada saat ini kita harus juga menyingkirkan Baal-Baal di rumah. Bagaimana reformasi di Nehemia? Dia menyingkirkan semua yang menghalangi. Bahkan sampai apa yang Nehemia lakukan? Dia membuat supaya bangsa Israel menceraikan istri-istrinya yang tidak sesuai dengan apa? Karena menceraikan istrinya. Kejam pada saat itu. Bahkan anaknya harus diberikan kepada istrinya. Karena apa pada saat itu? Sebenarnya Tuhan tidak mensukai perceraian. Tapi pada saat itu yang mereka lakukan adalah pernikahan. Pada zaman Nehemia, pernikahan dengan bangsa-bangsa sekitar yang berakibat buruk terhadap penyembahan-penyembahan berhala untuk bangsa Israel. Dan pada saat itu dilakukan oleh para petinggi-petinggi pada saat itu. Reformasi Nehemia membuat harus memisahkan diri. Apa artinya? Apa aplikasinya kepada kita? Pada saat ini kita harus benar-benar mana yang kita mau pilih? Tuhan atau kesenangan dunia? Kalau Tuhan, Tuhan. Tinggalkan dunia. Kita harus tegas. Nehemia begitu tegas. Kalau engkau mengasihi Tuhan, tinggalkan semuanya. Bangsa itu menangis meratapi dosa-dosa mereka yang mereka perbuat. Mereka meninggalkan apa yang menghalangi mereka dengan Tuhan. Apa yang meninggalkan kita dengan Tuhan? Memisahkan kita dengan dari Tuhan. Jauhkan, tinggalkan itu. Apa yang dilakukan oleh Yosia, Nehemia, apa juga yang dilakukan oleh Mika. Mika katakan, apa yang dituntut Tuhan daripadamu? Hai manusia, yang dituntut Tuhan adalah apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Reformasi. Sekarang, kita di zaman reformasi, di Indonesia bicara tentang reformasi mental. Alkitab katakan, reformasi karakter kita. Karakter kita lah yang harus direformasi. Apa yang membuat kita memisahkan kita dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Tegas, Nehemia katakan, tinggalkan. Nehemia, Mika, Yosia sudah pernah melakukan itu. Daniel pernah melakukan hal yang sama. Dan dia setia sampai akhirnya. Apa yang Daniel katakan? Aku berketetapan
Daniel berketetapan. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan. Apapun yang terjadi, Daniel sudah berlandaskan dengan ketetapan yang dia berikan. Apa ketetapannya? Apakah ketetapan itu menentang Tuhan? Tidak. Berketetapan untuk setia kepada Tuhan. Nah sekarang kita harus melakukan hal yang sama. Daniel memiliki ketetapan yang sama. Berdoa supaya bangsa Israel dapat kembali kepada apa? Bangsanya dapat kembali ke tanah Yerusalem. Supaya bisa kembali ke tanah Yerusalem, tanah perjanjian. Pada saat ini, hai umat Israel rohani, bila engkau ingin kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan, hai Israel rohani, mari kita reformasi. Apa yang kita reformasi? Kita reformasi kerohanian kita. Sebagaimana Yosia, Nehemia, Mika, dan Daniel sudah lakukan. Biarlah ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkahi hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mungkin ada tambahan dari para pendeta dan atau pertanyaan dari Om Simatupang? Bila tidak ada, Dek, dari live stream, Dek? Tidak ada dari live stream. Bila tidak ada dari live stream, saya kembalikan pada ini. Untuk perkabaran yang kita sudah dengarkan, kita akan tiba pada doa dan kesaksian. Jika ada hal-hal yang akan kita doakan bersama, kita akan saksikan untuk didoakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom terlebih dahulu. Mungkin kita tetap doakan Ibu Saragi ya. Dengan siapa? Tigor Sitompul. Bapak Tigor Sitompul. Ya, tadi kami pulang dari rumah sakit. Sudah ya kami bergegas untuk ikut acara ini. Sudah semakin membaik. Ibu puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita tetap terus doakan. Ada yang dari Zoom, Dek? Dari live streaming? Ada silent request dari Tante Omi, lalu ada permintaan doa dari Jerry Mauri. Katanya tolong doakan, dia sedang mengidap penyakit osteoartritis. Dia sedang sakit. Tolong doakan Bapak Jerry Mauri. Dan mungkin kita juga bisa tetap doakan Victor Hamidudin yang masih ada di rumah sakit. Oh iya. Ada baru masuk lagi satu Kak dari Ibu Meiti Rondonuwu, katanya tolong doakan Ibu Rembet Kaligis yang sedang sakit di Manado. Oke. Sakit. Iya. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan serahkan pada Pendeta Muda Tulus Nainggolan untuk doa pada saat ini. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kembali mereformasi kehidupan kami, kehidupan kerohanian kami, supaya kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Karena itu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu saja yang bersama dengan kami.
Biarlah pimpinan-Mu saja melalui Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan hamba-hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantung, dan berserta dengan keluarga yang pada saat ini ada di Tennessee ya Tuhan. Biarlah perlindungan dan penjagaan Tuhan akan selalu bersama-sama dengan Pendeta Rantung, sehingga Pendeta Alex Rantung dapat bersama dengan Ibu, dapat dalam keadaan sehat, dan selalu dikuatkan, sehingga dia dapat terus menyaksikan apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Ini dapat menjadi kekuatan bagi umat-Mu Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Pendeta Kasalya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja yang bersama dengan mereka. Penjagaan-Mu dan berkat-berkat kesehatan dan kekuatan dari surga akan selalu menyertai mereka. Sehingga Pendeta Kasalya dan Ibu Pendeta dapat terus merasakan kasih-Mu ya Tuhan, dan mereka pun dapat terus menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada mereka pada sampai saat ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga mendoakan Pendeta Stephen Rantung ya Tuhan, bersama dengan Ibu Pendeta ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan seluruh keluarganya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja yang menyertai mereka. Biarlah berkat-berkat Tuhanlah yang selalu menyertai mereka ya Tuhan. Sehingga Pendeta Rantung Kau berikan hikmat, kebijaksanaan dari surga, kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga Pendeta Stephen Rantung dapat memimpin kami untuk mendorong kami terus melayani Tuhan. Tak lupa juga ya Tuhan, kami mendoakan keluarga Setumua Tupang di sini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan sehingga Bapak Setumua Tupang dan Ibu di sini dapat menjadi pendorong dan juga dapat jadi contoh dan terus dapat melayani Tuhan dan menyaksikan kasih Tuhan, apa yang Tuhan telah perbuat bagi mereka. Dan pada saat ini ya Tuhan, tak lupa kami juga mendoakan sahabat-sahabat kami yang dalam keadaan kurang sehat. Seperti Ibu Saragi, yang pada saat ini sudah semakin membaik kesehatannya ya Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan kepadanya ya Tuhan. Kau lawat dia, Engkau berikan yang terbaik dalam hidupnya, sehingga dia dapat dipulihkan, dan pada saat berikutnya dia dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Tigor Stompul. Biarlah kasih-Mu juga akan selalu menyertai dia. Engkau pulihkan dia, Kau sembuhkan, sehingga nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan karena kasih-Mu kepadanya. Tak lupa kami juga mendoakan Alden Syahotang ya Tuhan, yang saat ini sudah semakin membaik. Ini semua juga karena kasih-Mu saja kepadanya ya Tuhan. Karena berkat-berkat-Mu yang berlimpah bagi sahabat-sahabat kami ini ya Tuhan. Engkau telah memulihkan mereka. Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan kami yakin ya Tuhan, pada saat-saat berikutnya, kami dapat menyaksikan kasih Tuhan yang lebih besar lagi. Sehingga mereka akan dapat lebih pulih dan akan kembali baik seperti semula. Karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Pada saat ini kami juga mendoakan Tante Jen Ronu dan juga Jerry Mori, Ibu Rembet Kaligis, dan Rona Walean, dan sahabat hambamu Victor Hamanudin ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja yang melawat mereka ya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kau berikan mereka kesembuhan yang dari surga. Sehingga pada saat-saat berikutnya, mereka pun dapat bersuka cita dan menyaksikan kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami tak lupa juga mendoakan silent request yang disampaikan oleh Tante Omi dan Oma Lalaki, Tante Eli Cherry, dan juga Ibu Pendeta Paruntu. Biarlah kasih-Mu saja yang bersama-sama dengan mereka. Dan dengarkanlah seruan mereka ya Tuhan. Dan tak lupa juga ya Tuhan, kami mendoakan Ibu dari Kak Evi Angelo ya Tuhan. Biarlah Engkau juga melawat dia. Dan Engkau pulihkan dia. Engkau sembuhkan dia. Sehingga nama Tuhan juga dapat dipermuliakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan yang telah hadir dalam live stream dan Zoom ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja yang melawat kami. Biarlah Engkau dapat memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan memimpin setiap langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu.
Biarlah berkat-berkat Tuhan ini dapat kami pergunakan di dalam kehidupan kami, bukan hanya untuk kesenangan kami, namun biarlah apa yang telah kami terima dari Engkau ya Tuhan, kami pergunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa. Ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Terima kasih untuk doanya, dan jika ada permohonan doa yang kami lewatkan, kami dari tim Fisdak akan selalu mendoakan permohonan doa yang sudah diketik ataupun sudah dibawakan. Kami akan terus doakan di dalam permohonan doa kami. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam di waktu yang sama. Sampai bertemu pada besok malam. Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih. Terima kasih, In. Terima kasih.